Gerakan nasional untuk membayar zakat, infak, sedekah, dan wakaf terus digencarkan di Indonesia. Potensinya sangat besar, namun belum maksimal digarap, terutama untuk zakat dan wakaf. Karena itu sejumlah terobosan pun diambil untuk meningkatkan penerimaan dan memperluas penyalurannya bagi yang berhak. Apa saja terobosan-terobosan tersebut? Kita akan membahasnya lebih dalam pada malam hari ini bersama sejumlah narasumber. Sebelum kita berdialog dengan para narasumber, pemirsa, kita simak terlebih dahulu sejumlah data berikut ini. Pemirsa, Presiden Joko Widodo baru saja meluncurkan Gerakan Cinta Zakat pada tanggal 15 April 2021. Gerakan ini bertujuan untuk lebih mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar zakat, infak, sedekah, dan wakaf atau biasa disingkat ZISWAF. Presiden Joko Widodo juga mengimbau seluruh pejabat negara, BUMN, perusahaan swasta, hingga para kepala daerah untuk ikut menunaikan zakat melalui amil zakat resmi. Himbauan Presiden ini sangat penting karena potensi ZISWAF sebenarnya sangat besar di Indonesia, hanya saja realisasinya masih tergolong kecil. Kabar baiknya adalah kesadaran masyarakat untuk membayar zakat sebenarnya terus meningkat dari tahun ke tahun. Seperti yang terlihat pada grafik ini, di tahun 2015 penerimaan zakat tidak sampai 4 triliun rupiah. Namun di tahun 2019 jumlahnya sudah di atas 10 triliun rupiah. Memang jumlah ini masih tergolong kecil dibandingkan potensinya yang bisa berkali-kali lipat lagi. Selain zakat, pemerintah juga sedang mengencarkan gerakan wakaf uang. Bahkan di tanggal 25 Januari 2021 lalu, Presiden Joko Widodo juga telah meluncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang. Karena itu Gerakan Nasional Wakaf Uang diluncurkan sebagai tanda dimulainya transformasi pelaksanaan wakaf yang lebih luas dan modern. Dalam prakteknya, hasil pengelolaan dana wakaf uang akan disalurkan untuk pendanaan pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, dan dakwah. Sehingga dana wakaf akan lebih luas dan terasa manfaatnya, serta bisa menjadi solusi bagi permasalahan sosial. Pemirsa, bagaimana sebenarnya potensi ZISWAF di Indonesia? Dan apa saja yang harus dilakukan Indonesia untuk memperbesar penerimaan ZISWAF? Bersama saya Leonard Samosir, pemirsa, inilah Economic Challenges Spesial Ramadan, bekerjasama dengan Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia dalam episode Kontribusi ZISWAF di Tengah Pandemi. Gerakan Cinta Zakat yang mendorong partisipasi masyarakat untuk meningkatkan zakat, infak, dan sedekah, dan memastikan penyalurannya tepat sasaran, betul-betul sampai pada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kita perlu perluas lagi cakupan pemanfaatan wakaf. Tidak lagi terbatas untuk tujuan ibadah, tetapi dikembangkan untuk tujuan sosial ekonomi yang memberikan dampak signifikan bagi pengurangan kemiskinan dan ketimpangan sosial dalam masyarakat. Dan pemirsa, untuk membahas lebih dalam mengenai kontribusi ZISWAF di tengah pandemi, pada malam hari ini telah bergabung bersama kita sejumlah narasumber. Di studio telah hadir Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Kamarudin Amin, Direktur Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS Vencera Harjo, dan juga Wakil Ketua Umum Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia, Irfan Syauqi. Bapak-bapak, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan pemirsa juga telah bergabung bersama kita lewat sambungan Zoom, Ketua Badan Wakaf Indonesia, Muhammad Nuh. Pak Nuh, selamat malam. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya. Pak Tio, Pak Ence, Pak Kamar, Mas Irfan. Ya, dan pemirsa juga telah bergabung bersama kita malam ini, teman-teman mahasiswa melalui sambungan Zoom. Selamat malam, teman-teman. Dan pemirsa, kita akan memulai perbincangan kita malam ini. Mas Irfan, sebenarnya kalau melihat tren ya, kesadaran umat dalam membayar ZISWAF, kita sebut begitu, bagaimana trennya dari tahun ke tahun, dan kalau misalnya masih belum begitu banyak yang juga mau membayarkannya, apa yang harus dilakukan untuk menggencarkannya? Melihat tren, terutama dalam 5 tahun terakhir, pengumpulan ZISWAF ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Misalnya di 2015, pengumpulan zakat itu kan belum sampai 4 triliun. Nah, kemudian di tahun 2020 sudah lebih dari 10 triliun. Jadi artinya
Ini menunjukkan bahwa animo masyarakat dan kesadaran masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui lembaga itu mengalami peningkatan dari waktu ke waktu, meskipun pada sisi yang lain angka penyaluran zakat yang tidak melalui lembaga juga mengalami peningkatan. Gitu. Jadi ini yang saya kira memang di satu sisi kesadaran berbagi terus meningkat, sekaligus mengkonfirmasi bahwa kita masyarakat yang sangat dermawan. Tapi di sisi lain memang kita perlu penguatan-penguatan dari sisi kelembagaan, agar semangat berbagi ini kemudian bisa dikonsolidasikan melalui sistem kelembagaan zakat yang efektif. Begitu. Baik, saya ingin ke Pak Nuh. Pak Nuh, dengan semakin besarnya pengumpulan dana keuangan sosial Islam, ZISWAF terus bertambah, program apa saja Pak yang sebetulnya bisa dikerjakan untuk kesejahteraan umat, terlebih saat ini kita masih di tengah-tengah pandemi COVID-19, Pak Nuh? Sebelum masuk ke situ, Mas Leo, Iya, Pak. saya kira program yang harus kita kembangkan itu yang pertama, meningkatkan literasi masyarakat. Yaitu bagaimana masyarakat paham betul tentang ZISWAF dan turunannya. Dari situ dia baru bisa memahami, tetapi belum cukup. Harus dinaikkan, naik ke tingkat menyadari. Meskipun sudah tahu dan paham, tapi kalau belum sadar, ya belum bisa mengeksekusi. Oleh karena itu, setelah menyadari, baru melaksanakan, dan yang terakhir, yaitu melestarikan. Nah, untuk apa kalau sudah terkumpul? Itu yang menjadi pertanyaan yang mendasar. Ya, jadi berbeda antara mengumpulkan zakat dengan mengumpulkan yang namanya wakaf. Kalau zakat itu langsung begitu menerima bisa didistribusikan ke 8 asnaf itu. Tetapi kalau wakaf justru ada effort tersendiri. Karena harta wakafnya tidak bisa langsung dibagikan. Tapi harus diolah dengan baik. Nah, hasilnya itulah yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Sehingga dari situ, Mas Leo, ada 2 variabel penting. Yaitu kemampuan para pengelola, dalam hal ini baik itu amil maupun nazir, itu harus cakap betul, khususnya di perwakapan, dan harus mengikuti good wakaf governance. Tata kelola wakaf yang baik maupun tata kelola zakat yang baik. Dari situ akan muncul yang namanya public trust. Begitu publik ini percaya betul, maka orang akan berbondong-bondong. Ini yang sekarang kita lakukan. Baik, terima kasih Pak Nuh. Pak Vence, tadi Pak Nuh sudah sempat sebut juga literasi. Dan kalau kita melihat mungkin saat ini lebih banyak literasi tentang ZISWAF itu lebih banyak lewat ceramah. Padahal kalau kita lihat tren sekarang, terutama anak-anak muda, itu menggunakan apapun digital, Pak. Apakah kita bisa juga menggunakan serba digital media sosial ini untuk meningkatkan literasi tentang ZISWAF supaya kemudian kita semakin sadar untuk menunaikan kewajiban ini, Pak? Betul sekali, saya kira literasi mengenai zakat, infak, sedekah, wakaf melalui sarana digital itu sekarang sudah menjadi satu keharusan dan juga memang sudah menjadi sesuatu yang memang dikerjakan oleh kawan-kawan semuanya ini. Kita mulai misalnya beberapa layanan mengenai payment system itu juga menyediakan sarana-sarana untuk pembayaran zakat, pembayaran wakaf. Kemudian juga kita lihat beberapa marketplace ya Pak. Marketplace itu juga menyediakan ruang-ruang untuk pembayaran zakat, untuk juga penyalurannya. Dan bahkan wakaf juga demikian. 2 hari yang akan datang kita akan membuka juga satu marketplace menyediakan kegiatan untuk wakaf uang. Ini juga terus bergerak. Dan beberapa platform juga sekarang diselenggarakan oleh perbankan. Ya, jadi ada bank-bank yang menyelenggarakan platform-platform untuk wakaf uang. Ya, kita tahu ada 2 bank swasta, ada 1 bank pemerintah, bank syariah ya menyelenggarakan ini. Jadi ini sesuatu yang menurut saya sangat baik untuk
membuat keikutsertaan tadi ya, literasi dan kemudian juga tadi keinginan dan kemudian ikut serta ke dalam kegiatan zakat maupun kegiatan wakaf melalui platform-platform digital. Oke, cara yang sudah modern ini Pak Kamar diharapkan bisa memperbanyak kesadaran masyarakat untuk membayarkan ziswaf. Tapi pertanyaannya begini Pak, ketika kita masih di tengah pandemi, ekonomi banyak masyarakat itu tertekan begitu rupa, ini diyakini bahwa pengumpulan dana ziswaf bisa juga untuk memulihkan kembali ekonomi. Bagaimana ini bisa dijelaskan kepada masyarakat supaya kemudian juga misi sosial ini menjadi motif untuk membayarkan ziswaf itu Pak Kamar? Ya, tantangan kita semua yang terlibat dalam ekosistem perzakatan perwakafan ini adalah bagaimana kita bisa menyampaikan ke publik secara transparan dan secara masif ya, misalnya tentang manfaat atau penggunaan daripada ziswaf ini. Yeah. Nah, oleh karena itu misalnya Basnas di seluruh Indonesia, Las-Las di seluruh Indonesia, BWI di seluruh Indonesia, dan juga lembaga-lembaga lain yang terlibat di dalamnya harus mampu menyampaikan kepada masyarakat secara terbuka. Karena sesungguhnya misalnya Basnas dan Las kita itu sudah melakukan banyak sekali. Karena tugas mereka itu, tugas Basnas itu kan bukan hanya mendistribusikan, bukan hanya mengumpulkan, tapi juga mendistribusikan, bahkan memberdayakan. Nah, best practices yang sudah dilakukan di berbagai tempat, kegiatan-kegiatan yang membantu masyarakat mengentaskan kemiskinan, itu harus dipublikasi secara masif. Ini tantangan kita, supaya masyarakat itu bisa melihat manfaat. Jadi karena tantangan kita itu kan bagaimana menarik partisipasi masyarakat sebenarnya. Betul. Nah, masyarakat itu akan berpartisipasi jika melihat secara real apa sih yang dilakukan oleh lembaga-lembaga perzakatan ini. Nah, itu sudah dilakukan sangat banyak sekali. Ratusan miliar yang sudah digelontorkan dan sudah menyentuh puluhan juta masyarakat yang penerima manfaat dari ziswaf ini sesungguhnya. Nah, tantangan kita adalah bagaimana mendiseminasikan informasi ini, menyampaikannya kepada publik secara masif agar masyarakat tahu manfaat daripada ziswaf itu. Akuntabilitas, transparansi itu penting, tapi juga yang menjadi pertanyaan kita adalah bagaimana kita bisa memaksimalkan manfaat ziswaf ini. Tapi kita harus jeda dulu Bapak-Bapak dan pemirsa, tetap bersama kami. Economic Challenges spesial Ramadan kami lanjutkan sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Economic Challenges spesial Ramadan. Pak Kamar, tadi selain bagaimana laporan pemanfaatan ziswaf ini, juga tentunya kita ingin memaksimalkan manfaatnya Pak. Bagaimana sebetulnya kita bisa mensosialisasikan, mengedukasi masyarakat agar kemudian ziswaf ini juga kita pahami sebagai salah satu cara praktis untuk membantu menanggulangi dampak ekonomi dari pandemi. Ya, misalnya best practice yang sudah dilakukan oleh teman-teman Basnas di seluruh Indonesia ya. Kalau kita melihat data 2015 sampai 2019, itu sudah menjangkau sekitar 23 juta masyarakat yang mendapatkan manfaat dari pengelolaan ziswaf ini. Sudah ratusan miliar yang digelontorkan. Nah, ini harus disampaikan kepada masyarakat. Masyarakat harus melihat ini loh manfaat dari ziswaf kita. Filantropi Islam itu seperti ini. Jadi kita tidak hanya mengajak masyarakat untuk berpartisipasi, berzakat, berwakaf, bersedekah dan seterusnya, tapi juga kita menyampaikan apa manfaat, bagaimana pendistribusiannya dan bagaimana pemberdayaannya. Banyak sekali afirmasi yang diberikan kepada UMKM misalnya, sehingga mentransformasi orang yang tadinya miskin menjadi mampu, yang tadinya mustahik menjadi muzaki. Itu banyak sekali, sudah ratusan ribu yang bertransformasi dari tidak mampu menjadi mampu karena mendapatkan manfaat dari ziswaf ini. Nah, ini yang harus utamakan, ini yang harus terus-menerus disampaikan kepada masyarakat dengan informasi secara digital misalnya, atau berbagai instrumen komunikasi yang harus kita gunakan. Baik, Pak Vence, sependapat tidak Pak dengan orang yang mengatakan bahwa ziswaf itu ikut serta membangun sistem ekonomi berkeadilan? Karena tadi Pak Kamar sudah sebutkan bahwa ada transformasi kondisi ekonomi seseorang, dan kemudian juga ada semacam redistribusi aset dari yang lebih mampu kepada yang kurang mampu. Bagaimana Pak Vence? Saya kira tepat sekali kalau memang ziswaf itu salah satu alat ya untuk mengurangi kesenjangan sosial. Ya, mendistribusikan dari yang lebih mampu kepada yang kurang beruntung. Ini memang satu alat yang memang sudah ada di dalam, saya kira, kehidupan kita, termasuk juga kehidupan beragama. Jadi ini adalah alat yang
harus kita manfaatkan dan bahkan itu menjadi salah satu kewajiban ya. Kalau bicara kita zakat itu menjadi suatu kewajiban. Dan kewajiban itu memang seharusnya diselenggarakan dengan satu sistem yang memudahkan orang itu melakukan kewajibannya. Dan satu sistem di mana orang yang berhak juga menerima dengan mudah haknya. Gitu. Ini untuk zakat. Untuk wakaf juga demikian. Orang harus disiapkan tadi salah satunya dengan sistem digital bahwa membayar wakaf itu mudah. Dan menyalurkannya juga transparan, terlihat karena memang semuanya ada di dalam satu sistem yang terbuka, transparan dan akuntabel. Kira itu. Seperti itu ya. Pak Mas Irfan, kita tahu bahwa belum lama Bank Syariah Indonesia sudah hadir. Dan ini dianggap juga bisa berkontribusi positif pada pengumpulan dana sosial Islam ini. Menurut Anda bagaimana? Ya, saya kira keberadaan BSI dengan jaringannya yang luar biasa dan ini kan hasil konsolidasi dari 3 bank umum syariah terbaik yang kita miliki. Ini tentu memiliki potensi yang sangat besar untuk kita kolaborasikan sebagai salah satu alat untuk pertama melakukan edukasi, yang kedua adalah untuk kita mengenerate fundraising atau pengumpulan zakat, infak, sodako dan wakaf. Ekosistem yang kita bangun ini kan ekosistem yang bukan hanya bicara di Ziswaf saja, tapi juga bagaimana menghubungkan, menginterkoneksikan antara sektor real dan sektor keuangan. Jadi antara Ziswaf, sektor real, sektor keuangan syariah itu semuanya terkoneksi dengan baik dalam satu sistem yang berjalan dengan efektif begitu. Baik, Pak Nuh, kita tahu tadi sudah ada langkah-langkah yang dilakukan untuk meningkatkan literasi dari masyarakat terhadap peran Ziswaf untuk meningkatkan kehidupan sesama. Kalau melihat peran zakat, wakaf semakin signifikan, Pak Nuh, apa yang dilakukan Bapak dan lembaga yang Bapak pimpin untuk meningkatkan literasi ini, Pak Nuh? Jadi literasi terbaik itu melalui Project Real. Itu. Jadi dari project real ini paling gampang untuk mengkomunikasikan kepada masyarakat, oh ini hasilnya yang namanya Ziswaf itu. Yang tadi Pak Kamar menyebutkan dari yang tadinya sebagai penerima, kan sekarang sebagai pemenuh pajak, pemenuh zakat, pemenuh wakaf dan seterusnya. Sehingga kreasi dari para pengelola Ziswaf itu menjadi sangat-sangat mahal, sangat penting. Jadi tidak sekedar menerima 100, terus disalurkan 100. Itu sih tidak pakai mikir, bisa itu. Tetapi justru gimana caranya yang namanya 100 tadi yang diterima oleh dari wakif jadi itu bisa diolah menjadi sekian ratus dan tidak selesai. Bergulir terus. Kalau setiap pasang pengantin atau calon pengantin yang biasanya dia ikatan janji keabadian itu disimbolkan itu dengan gembok cinta atau dengan simbol-simbol yang lain, bisa dibayangkan kalau mereka itu kita sentuh dengan nilai perwakafan sebagai simbol dari keabadian, sehingga siapapun yang mau menikah dia berwakaf, taruhlah hanya Rp10.000 saja, sehingga menjadi 20.000 orang tua itu dikalikan dengan setiap tahun data yang ada di Bank Kamarudin itu 2 juta, maka ketemu 40 miliar. Dan itu akan menjadi resources yang luar biasa, apalagi terus dibuktikan dengan hasil yang real yang bisa dirasakan oleh manfaat oleh masyarakat. Baik. Menarik sekali Pak Kamar, Pak Nuh barusan mengatakan pandemi ini kesempatan justru. Dan kalau bicara soal zakat, Pak, disebut-sebut ini adalah alternatif untuk kemudian juga membantu memberikan pekerjaan. Karena pandemi ini juga membuat banyak orang kehilangan pekerjaan. Persisnya seperti apa itu bisa dilakukan, Pak Kamar? Ya, kita lihat pengalaman empiris yang telah dilakukan di Basnas ya.
selama pandemi ini Basnas punya program misalnya disebut dengan bantuan untuk darurat kesehatan, ada juga bantuan untuk darurat sosial ekonomi begitu. Nah, darurat kesehatan ini misalnya Basnas telah memberikan bantuan sejumlah hal kepada masyarakat terkait dengan alat-alat kesehatan, terkait dengan hand sanitizer, terkait dengan APD dan segala hal yang terkait dengan kesehatan. Nah, bantuan sosial ekonomi juga Basnas sebenarnya telah memberikan bantuan untuk langsung tunai dan juga bantuan-bantuan kepada masyarakat dan juga ada pemberdayaan ekonomi umat sesungguhnya. Jadi membantu UMKM. Itu tadi yang saya sampaikan telah mentransformasi banyak sekali masyarakat yang tadinya mustahik menjadi muzaki gitu karena telah dibantu oleh Basnas dan las-las kita. Nah, inilah yang sesungguhnya pengalaman baik ini yang harus kita replikasi, harus kita eskalasi agar menjadi instrumen untuk pengentasan kemiskinan di Indonesia. Jadi sekali lagi bahwa kalau kita lihat data yang ada di Basnas, sesungguhnya kontribusi Siswap ini sudah sangat fundamental ya dalam dalam menangani kemiskinan di Indonesia. Dan juga dalam membantu masyarakat kita menghadapi COVID-19 ini. Baik, tadi sudah sempat disebut oleh Pak Nuh, kalau pengantin mengumpulkan sejumlah uang untuk wakaf, ada istilah yang disebut dengan wakaf uang. Itu nanti akan kita bahas di bagian berikut, Bapak-Bapak dan pemirsa tetap bersama kami. Economic Challenge Spesial Ramadan kami lanjutkan sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Economic Challenge Spesial Ramadan. Seperti saya sebutkan sebelum jeda tadi, kita sekarang melihat bahwa pemerintah sedang menggalakkan wakaf uang. Saya ingin bertanya ke Pak Nuh. Pak Nuh, sebetulnya apa Pak yang disebut dengan wakaf uang ini Pak Nuh? Jadi yang menggalakkan tidak hanya pemerintah, tetapi masyarakat secara keseluruhan pun juga alhamdulillah sekarang itu kesadaran untuk berwakaf bangkit. Termasuk juga diversifikasi harta wakaf pun juga semakin ragam. Kalau dulu yang namanya harta wakaf ya tanah. Tetapi sekarang bisa juga melalui uang atau uangnya itu sendiri, saham atau intellectual property rights. Yang penting memiliki nilai manfaat. Nah, kenapa sekarang kita galakkan itu wakaf uang? Di samping tentu tetap kita galakkan yang wakaf dalam bentuk yang lain. Karena fleksibilitasnya. Kalau kawan-kawan sekalian Bapak mau berwakaf tanah, nggak mungkin lah berwakaf tanah 10 cm persegi. Dari mana belinya tanah 10 cm persegi? Tapi kalau wakaf uang 5.000, 10.000, 1 juta, 100 juta pun, miliar pun juga oke. Dari sisi jumlah fleksibel. Dari sisi konsolidasi resourcesnya pun juga fleksibel. Kalau Mas Leo punya tanah di Sumatera sana 1.000 meter, terus di Jakarta punya 1.000 meter, nggak mungkin atau dengan serta-merta bisa dikonsolidasikan menjadi 2.000 meter persegi, nggak mungkin. Tetapi kalau wakaf uang di rekening A 100 juta, uang di rekening B 200 juta, maka mudah sekali untuk dikonsolidasikan. Demikian juga instrumen untuk mengembangkannya sudah ada. Ya, mulai dari wakaf, cash wakaf link cukup, atau instrumen perbankan yang lain. Dan dengan digital banking seperti yang tadi Pak Bence nyebutkan, itu anytime ubiquitous lah. Ubiquitous fenomena, kapan saja, mana saja, berapa saja, itu bisa langsung dieksekusi. Apalagi karakteristik dari anak-anak milenial, kita semua ini teknologi savvy. Teknologi itu melekat di dalam dirinya. Sehingga saya sangat setuju apa yang disampaikan oleh Pak Bence tadi itu, bahwa transformasi digital di Siswap atau pengelola Siswap itu bukan pilihan, tetapi keharusan, imperatif, the choice. Ya, oleh karena itu kami semua sekarang sedang rame-rame
melakukan transformasi digital itu. Baik, terima kasih Pak Nuh. Pak Kamar, wakaf uang ini menarik sekali. Disebut juga sebagai momentum kebangkitan Islam, katanya begitu Pak. Apa sebetulnya dasar dari wakaf uang ini Pak Kamar? Ya, jadi gini, Bang Leonard ya. Tadi Pak Nuh juga sudah menjelaskan tentang wakaf uang itu ya. Iya. Kita lihat potensinya sangat besar sekali karena semua orang sesungguhnya bisa berkontribusi. Kemarin kami di Kementerian Agama meluncing wakaf uang. Dalam jangka 3-4 hari itu menghasilkan 4 miliar. Oh. 4 miliar. Jadi kalau ini kita lakukan secara berkesinambungan, insya Allah akan mendapatkan sebuah hasil yang sangat besar sekali. Yeah. Kita bisa membayangkan kalau misalnya ASN saja yang jumlahnya 4.100.000 sekian ya, itu berwakaf 10.000 saja per hari atau per bulan, itu angkanya sudah sangat luar biasa besar. Jadi sesungguhnya Indonesia ini kan sebagai negara yang sangat dermawan ya dalam World Giving Index itu disebutkan sebagai the most generous country. Pemurah ya? Ya, paling pemurah gitu. Nah sekarang kita perlu menyiapkan wadahnya dan wadahnya sudah ada. Jadi sekarang kita tinggal mengajak masyarakat untuk bagaimana bisa berwakaf uang ya, sesuai dengan kerelaannya. Nah, oleh karena itu kami di Kementerian Agama kepikir untuk mengkapitalisasi struktur Kementerian Agama yang sangat besar ini. Kementerian Agama itu punya cabang sampai ke kecamatan-kecamatan. Kita punya kantor-kantor KUA. Pak Menteri Agama menginstruksikan secara sangat kencang sekali untuk melakukan revitalisasi terhadap KUA ini agar KUA juga bisa berfungsi sebagai sentra pengembangan ekonomi umat. Jadi kantor-kantor KUA nanti itu kita berharap bisa menjadi pengembangan community development terkait dengan ekonominya juga gitu. Nah, SISWAF ini akan kita kapitalisasi, akan kita jadikan sebagai instrumen untuk meningkatkan ekonomi umat ya, pemberdayaan ekonomi umat di masyarakat. Kita bisa bayangkan tadi Pak Nuh misalnya menyebutkan ada 2 juta orang menikah setiap tahun. Kalau itu semuanya diajak untuk berwakaf, saya kira 10.000 tidak ada artinya bagi calon pengantin, sesuai dengan kerelaannya tentunya. Tapi kalau ini bisa diterapkan, insya Allah hasilnya sangat luar biasa besar. Baik, Mas Irfan, kalau kita melihat potensi besar dari wakaf uang ini, bagaimana caranya mengintegrasikannya dengan sistem keuangan syariah lain, agar kemudian ya dayanya semakin berlipat-lipat? Ya, sebenarnya dengan existing sistem yang ada, itu proses integrasi itu sudah terlihat, di mana lembaga-lembaga keuangan syariah itu kemudian berfungsi menjadi salah satunya sebagai LKS PWU, Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang. Jadi di sini terlihat memang ada proses integrasi. Kemudian yang kedua, kalau melihat model pengelolaan wakaf kontemporer, itu ada yang disebut dengan model financial hybrid. Jadi artinya kita melihat ada banyak produk yang mengkombinasikan antara keuangan sosial syariah yaitu wakaf, ya terutama wakaf uang, dengan produk keuangan syariah yang komersial. Nah dalam konteks Indonesia, antara lain yang sudah muncul misalnya integrasi antara wakaf dengan asuransi. Kita mendengar ada istilah wakaf polis asuransi. Kemudian tadi yang sempat disinggung Pak Nuh, yaitu integrasi antara wakaf dengan sukuk. Ya, kita punya produk cash wakaf link sukuk yang saya kira itu implikasinya sangat luar biasa. Apalagi sekarang masih dalam penawaran nih untuk sukuk wakaf yang retail. Artinya ini membuka ruang kepada masyarakat, ya, kepada individu untuk bisa mewakafkan uang, yang uangnya itu nanti digunakan untuk proyek strategis keumatan dan kebangsaan, yang kemudian nanti imbal hasilnya bisa digunakan untuk program-program sosial untuk membantu para mauquf alaih penerima manfaat yang mayoritas adalah atau sasaran utamanya kaum duafa. Jadi proses integrasi ini sebenarnya sudah sangat luar biasa dan dari sisi model juga sudah sangat sophisticated, jadi sudah sangat keren. Kemudian juga dari sisi fasilitasi teknologi juga sekarang sudah sangat berkembang, sehingga memang yang dibutuhkan adalah adanya edukasi yang masif dan dorongan supaya masyarakat lebih engage. Dia keterlibatan untuk mau berpartisipasi, kemudian mau merasakan nikmatnya, indahnya menjadi wakif. Ya. Nah ini yang menurut saya harus terus kita komunikasikan, sambil di sisi lain para praktisi, ya, lembaga naziri juga harus memberikan bukti program-program. Karena efek visualisasi itu luar biasa terhadap persepsi dan itu akan mempengaruhi kepercayaan. Nah, jadi di sini menurut saya
yang harus kita terus dorong. Nah, Indonesia itu merupakan contoh saya kira dinamika dari situasi ini begitu. Baik, mengenai tata kelola, akuntabilitas itu juga sesuatu yang penting, tapi kita akan bahas selepas jeda Bapak-Bapak, dan pemirsa tetap bersama kami. Economic Challenges Spesial Ramadan akan kami lanjutkan sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Economic Challenges Spesial Ramadan. Kita ada di bagian akhir dari diskusi kita. Saya ingin ke Pak Nuh. Pak Nuh, tata kelola, akuntabilitas itu menjadi satu hal yang penting. Dan juga kita sebetulnya mungkin perlu lebih banyak tahu lagi apa bentuk-bentuk konkret yang sudah didapat manfaatnya dari ZISWAF ini. Menurut Pak Nuh, apa lagi yang harus kita lakukan, Pak? Sebelum masuk ke situ, Mas Leo, Ya. Seringkali orang menganggap bahwa kalau kita berwakaf itu untuk akhirat. Ya, saya kira kurang tepat, kurang sempurna. Oh. Jadi wakaf itu ya untuk sekarang dan untuk akhirat. Bisa dibayangkan kalau tidak ada infrastruktur bersama yang milik publik, kira-kira apa yang terjadi di masyarakat ini? Kalau tidak ada tanah wakaf yang tidak dipakai, yang dipakai untuk sekolah, gimana seandainya kalau tidak ada sekolahan itu, tidak ada masjid, tidak ada makam, ya. Oleh karena itu kita berwakaf itu ya untuk sekarang dan untuk nanti, dua-duanya. Ya. Nah, untuk itu saya kira yang paling mendasar yaitu meningkatkan yang namanya literasi tadi itu, melalui edukasi, sosialisasi, tetapi kata kuncinya ada di tata kelola. Begitu tata kelolanya meleset, ada fraud, maka akan backfire. Orang tidak percaya lagi. Tetapi kalau tata kelolanya ini transparan, bisa dipertanggungjawabkan, maka muncul yang namanya trust tadi itu. Apalagi ada contoh konkret seperti misalkan saja rumah sakit yang ada di Tangerang, atau proyek-proyek yang lain yang tadi disebutkan oleh Pak Kamarudin, itu luar biasa banyaknya. Sehingga sekarang itu menurut saya yang paling krusial itu adalah meningkatkan literasi yang berujung pada menumbuhkan kesadaran. Fase itu yang kritis. Karena kalau hanya tahu tetapi belum sadar, ya belum eksekusi. Oleh itu sekali lagi, itu Mas Leo, dan tentu apa yang disampaikan oleh Metro TV ini, itu adalah bagian dari sosialisasi yang sangat bagus. Oleh karena itu atas nama PWI, saya ingin menyampaikan rasa hormat, rasa terima kasih pada Mas Leo dan pada Metro TV yang ikut mensosialisasikan program-program atau apa itu ZISWAF. Baik. Selamat berjuang dan sukses selalu insya Allah. Baik. Dan terima kasih. Baik, terima kasih Pak Muhammad Nuh sudah bergabung bersama kami. Selamat malam Pak Nuh. Mas Irfan, kalau bicara soal tata kelola, trust, kepercayaan, apalagi yang harus kita lakukan untuk kemudian ZISWAF itu potensi tidak berhenti di potensi, tapi makin meningkat lagi. Bagaimana, Mas? Ya, jadi ada beberapa hal ya. Pertama, kita juga harus bisa membuktikan secara empiris adanya perubahan dengan sebab adanya program-program ZISWAF. Karena itu, dalam konteks ini, keberadaan kajian-kajian strategis yang bisa membuktikan berapa persen angka kemiskinan mustahik bisa dikurangi, berapa persen tingkat kesejahteraan mauquf alaih bisa ditingkatkan. Nah, ini perlu untuk ditingkatkan. Karena studi-studi ini akan memberikan satu implikasi empirik yang tidak diragukan lagi secara ilmiah bahwa memang perubahan itu terlihat nyata. Nah, dan ini perlu dikomunikasikan ke publik secara masif bahwa apa yang kita sumbangkan, sesuatu yang niatnya awalnya ibadah untuk membantu, ternyata ada dampak ekonomi yang tinggi. Kita bisa bahkan mengukur sejauh mana kemudian tingkat kesenjangan itu bisa dikurangi. Nah, ketika kita bisa mempresentasikan
segala sesuatu ini secara akademis ya dengan pendekatan yang bisa dipertanggungjawabkan, ini akan semakin menambah ya kekuatan untuk menjadikan ZISWAF ini bukan lagi instrumen pinggiran, tapi menjadi salah satu mainstream tools, mainstream policy, kebijakan yang menjadi arus utama. Nah ini yang saya kira perlu dilakukan, di samping kita perlu untuk terus mendorong inovasi. Inovasi-inovasi baik dari sisi collection, kemudian inovasi dari sisi program penyaluran, ya dengan pendekatan-pendekatan yang kreatif dan yang bisa mengoptimalkan sumber daya yang kita miliki. Karena ini saya kira menjadi kunci bukan hanya nanti dampaknya bagi penerima manfaat, tapi bagi bangsa secara keseluruhan ada implikasi makro yang luar biasa, di mana daya saing dan kapasitas bangsa kita itu bisa meningkat dengan baik. Baik, terima kasih Mas Ivan. Pak Vence, soal tata kelola itu kata kunci. Nah, bagaimana memastikan supaya tata kelola bukan hanya wakaf tentunya, tapi ZISWAF secara keseluruhan semakin hari semakin baik, Pak. Dan itu juga diketahui oleh kita semua. Bagaimana Pak Vence? Ya, misalnya kita bicara mengenai yang wakaf ya. Kita bicara wakaf itu kita melihat selalu dikatakan bahwa kemampuan dari para nazir, para pengelola dari wakaf itu yang memang harus ditingkatkan. Salah satu pilihannya juga adalah para manajer investasi yang sudah mempunyai kemampuan itu juga diberikan kesempatan untuk menjadi nazir. Ya, jadi mereka juga punya kemampuan untuk mengelola dana yang kita harapkan semakin hari semakin besar. Endowment fund ini makin hari makin besar, sehingga terus kemudian dikelola, dipelihara pokoknya, dan hasilnya secara optimal juga bisa disampaikan kepada para penerima manfaat daripada wakaf ini. Demikian juga dengan zakat. Pada saat kita bicara dengan zakat, tentu para pengelola itu harus mencari satu model di mana mulai dari pengumpulan sampai dengan penyaluran itu satu model di mana diselenggarakan secara paling efisien. Sehingga biaya transfer dari para pemberi zakat kepada penerima zakat itu serendah mungkin, sehingga hasilnya juga diterima sebesar mungkin oleh para penerimanya. Jadi jangan sampai ada biaya-biaya transfer yang terlalu besar ininya jumlahnya. Jadi itu hal-hal yang harus didorong bahwa semuanya ini harus diselenggarakan secara efisien dan kemudian memberikan juga kesempatan bagi para pengelolanya untuk menjadi profesional di bidangnya. Jadi ini adalah satu profesi yang menarik untuk dikerjakan oleh teman-teman yang mempunyai talenta. Baik, terima kasih Pak Vence. Pak Kamar, kita sudah mendengar banyak hal-hal baik. Bagaimana atau apa lagi yang akan dilakukan oleh pemerintah agar kontribusi ZISWAF ini Pak semakin nyata, bukan hanya berhenti di potensi tapi sudah terrealisasi, dan terutama membantu kita semua di tengah masa pandemi ini, Pak Kamar? Ya, pertama saya melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Irfan dan juga Pak Vence ya tentang zakat dan wakaf ini. Di antara yang paling sentral dalam ekosistem perzakatan perwakafan kita itu adalah nazir dan juga amil. Nazir untuk wakaf dan amil untuk zakat. Hasil penelitian kita menunjukkan ternyata kedua elemen yang sangat penting ini itu literasinya kapasitasnya masih sangat rendah. Oleh karena itu program prioritas di Kementerian Agama salah satunya adalah bagaimana meningkatkan kapasitas amil ini, kapasitas nazir ini. Nah sekarang alhamdulillah kita sudah berhasil mengeluarkan SKKN ini, ya standar kompetensi kerja para amil ini, dan mudah-mudahan nanti itu bisa menjadi pedoman di seluruh amil-amil di seluruh Indonesia. Nah sekarang untuk nazir kita sedang proses untuk mengeluarkan SKKN-nya juga, sekarang sedang berproses di Kementerian Keuangan. Jika amil dan nazir ini memiliki kapasitas yang memadai untuk mengelola perzakatan dan perwakafan di Indonesia, insya Allah potensi atau resources yang kita miliki yang sangat dahsyat ini bisa dikapitalisasi menjadi sangat besar. Itu yang pertama. Yang kedua tentang instrumen regulasi. Regulasi juga sangat penting sekali ya. Nah oleh karena itu kita sekarang sedang memproses peraturan presiden terkait dengan zakat ASN dan juga TNI Polri. Kita berharap nanti seluruh ASN kita, seluruh TNI Polri, pegawai BUMN, BUMD akan mengeluarkan zakatnya. Kalau ini dilaksanakan potensinya sekitar 15 triliun setiap tahun. Itu sudah istilahnya sudah dengan mudah bisa dikumpulkan. Nah tantangannya tentunya adalah tata kelolanya, tantangannya adalah pendistribusiannya, tantangannya adalah pemberdayaannya, bagaimana memberdayakan masyarakat, bagaimana mengentaskan kemiskinan, bagaimana ZISWAF ini bisa berfungsi instrumental
untuk tujuan-tujuan seperti yang kita jelaskan tadi. Baik, semoga yang kita bicarakan ini benar-benar bisa menyumbangkan agar Ziswaf benar-benar bisa membantu membangkitkan ekonomi umat dan juga bangsa Indonesia di tengah pandemi ini. Pak Kamarudin Amin, Pak Venjara Harjo, Pak Irfan Syauqi, dan juga tadi Pak Muhammad Nuh, saya berterima kasih. Dan juga saya berterima kasih kepada teman-teman mahasiswa yang sudah mengikuti diskusi kita pada malam ini. Selamat malam. Pemirsa, dana sosial syariah berupa zakat, infak, sodakoh, dan wakaf mampu menjadi mesin penggerak perekonomian. Selain itu juga berfungsi untuk memelihara keseimbangan dan keharmonisan hidup seluruh lapisan masyarakat yang pada akhirnya membuang sekat antara yang miskin dan yang kaya. Karena itu kesadaran dalam membayar zakat, infak, sodakoh, dan wakaf harus terus ditingkatkan demi kemaslahatan seluruh umat. Saya Leonard Samosir, sampai jumpa di Economic Challenges spesial Ramadan pekan depan. Selamat malam. Dipersembahkan oleh Metro TV.